Selamat datang di channel Gunfire Alur Cerita Film. Di channel ini kita akan mencoba mengupas alur film. Sebelumnya, silakan kalian subscribe channel ini karena di sini bakal kita kupas alur film yang berkualitas, guys. Pada episode kali ini, Mimin akan mengupas alur cerita film berjudul Yamato. Film ini adalah film yang mengisahkan sebuah kapal perang terbesar di dunia, kebanggaan warga Jepang pada masanya. Kapal tersebut bernama Yamato, di mana kapal tersebut merupakan kapal yang menjadi andalan bagi Angkatan Laut Jepang. Namun, kapal tersebut justru harus tenggelam saat sedang menjalankan misi, akibat mendapatkan serangan udara yang begitu banyak dari pesawat tempur Amerika. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita kupas filmnya. 6 April 2005, terlihat seorang wanita sedang mengunjungi sebuah museum kapal. Dirinya terlihat begitu penasaran ketika melihat puing-puing bekas peninggalan kapal perang Yamato. Wanita tersebut bernama Uchida. Setelah mengunjungi museum tersebut, Uchida semakin penasaran dengan kapal perang Yamato. Dirinya kemudian pergi menuju ke sebuah pelabuhan. Saat tiba di sana, dirinya bergegas masuk ke kantor pelabuhan. Dirinya kemudian bertanya kepada salah seorang petugas bahwa dirinya ingin menemui kepala pelabuhan. Salah seorang petugas tersebut langsung mengantarkan Uchida untuk bertemu dengan kepala pelabuhan. Uchida pun langsung mengutarakan niatnya untuk menyewa kapal yang akan digunakan menuju lokasi tenggelamnya kapal perang Yamato. Namun lokasinya yang sangat jauh dan ombak yang besar, kepala pelabuhan justru menolak. Uchida pun tidak menyerah begitu saja. Dirinya mencoba dengan meminta para nelayan untuk mengantarkannya. Namun nelayan tersebut menolak karena memang jaraknya yang sangat jauh. Pada saat yang sama, terlihat seorang pak tua yang secara tidak sengaja mendengar percakapan Uchida dengan para nelayan tersebut. Dan diketahui, pak tua tersebut bernama Kamio. Singkat cerita, terlihat Pak Kamio sedang mengunjungi sebuah makam. Setelah selesai berdoa, dirinya melihat seorang wanita yang ternyata adalah Uchida. Pak Kamio kemudian menghabiri Uchida dan menanyakan alasan Uchida yang ingin sekali pergi menuju tempat tenggelamnya kapal perang Yamato. Uchida kemudian menjawab bahwa dirinya ingin mengetahui lebih banyak tentang ayahnya yang sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Ayahnya bernama Mamoru Uchida, yang dulunya adalah salah satu taruna laut di kapal perang Yamato. Pak Kamio yang mendengar hal itu seketika langsung terkejut. Dirinya tidak menyangka bahwa Mamoru Uchida selamat dari tragedi kapal perang Yamato tahun 1945. Sedikit informasi, Pak Kamio dulunya adalah seorang taruna laut di kapal perang Yamato. Sama seperti ayahnya Uchida, dan kebetulan dirinya berteman baik dengan Mamoru Uchida saat di kapal perang Yamato. Uchida dan Pak Kamio terlibat pembicaraan yang cukup panjang, hingga pada akhirnya Pak Kamio bersedia untuk mengantarkan Uchida menuju lokasi tenggelamnya kapal perang Yamato. Singkat cerita, mereka pun berangkat dengan perahu tua milik Pak Kamio. Dan di sana juga terlihat anak kecil bernama Atsushi yang ikut dengan mereka. Di tengah perjalanan, Uchida memperlihatkan foto milik ayahnya kepada Pak Kamio. Di dalam foto tersebut terdapat 3 orang pria yang diketahui bernama Mamoru Uchida, Moriwaki, dan Karaki. Nampaknya foto tersebut membuat Pak Kamio sedih dan mengingat masa lalunya. Dan film pun dimulai pada musim semi 1944, tepatnya di Pelabuhan Kuret. Karena kondisi militer Jepang yang semakin memburuk, terpaksa para taruna dikerahkan ke medan pertempuran. Usia mereka rata-rata masih 15 tahun dan mereka akan ditugaskan di kapal perang Yamato. Upacara penerimaan anggota baru dilakukan di atas kapal. Mereka kemudian ditempatkan di posisinya masing-masing dan Kamio ditempatkan di bagian pertahanan anti pesawat tempur. Setelah ditempatkan di posisinya masing-masing, mereka diberi pengarahan oleh seniornya mengenai apa saja yang harus dilakukan selama bertugas. Seniornya juga memberitahu bahwa setiap sore mereka diwajibkan untuk minimal 1 jam melakukan judo, kendo, dan sumo. Dan di saat itu juga terlihat seniornya sedang melakukan judo. Senior tersebut bernama Mamoru Uchida dan Moriwaki. Singkat cerita, mereka semua dilatih sesuai dengan posisi penempatannya masing-masing. Mereka benar-benar digembleng mental maupun fisiknya. Dan apabila mereka melakukan kesalahan, maka mereka akan dihukum. Jiwa disiplin dan penuh tanggung jawab benar-benar diterapkan dalam latihan tersebut.
Setelah hampir 2 minggu berlatih, akhirnya mereka semua diberikan waktu untuk pesiar beberapa hari. Mereka semua memanfaatkan waktu pesiar tersebut untuk bersenang-senang. 15 Juni 1944, para tentara Amerika mendarat di Pulau Saipan. 4 bulan kemudian, tepatnya tanggal 20 Oktober 1944, pasukan Amerika mulai mendarat di Teluk Leyte melalui Selat Sulu. Hingga pada suatu hari, pasukan udara Amerika melakukan penyerangan di teluk tersebut. Dan kapal perang Yamato tidak luput dari serangan. Puluhan pesawat tempur Amerika terus menembaki mereka semua. Pasukan Jepang terlihat kewalahan menghadapi serangan tersebut. Para pasukannya banyak yang terluka dan tewas. Mamoru Uchida menjadi salah satu yang terluka. Dirinya terluka di bagian mata kiri akibat terkena tembakan. Dan dalam waktu 5 hari pertempuran di Teluk Leyte, armada gabungan Jepang kehilangan 3 kapal perang, 4 operator, 9 kapal penjelajah, dan 8 kapal perusak. Mereka benar-benar mengalami kerugian besar sekaligus kekalahan. Keesokan harinya, mereka semua melakukan upacara pemakaman militer kepada para tentara yang tewas. Tidak lama kemudian, datang seorang perwira bernama Laksamana Ito Seichi. Dirinya ditugaskan untuk mengambil perintah di kapal tersebut setelah terjadi penyerangan kemarin. 10 Maret 1945, pesawat pembom Amerika dari Saipan memulai pengeboman di daerah perkotaan Jepang. Kota Tokyo hancur seketika akibat serangan tersebut. Dan tidak hanya itu, 70 pesawat Amerika juga dikerahkan untuk menyerang Hiroshima dan Kure, yang bertujuan untuk memutus suplai bantuan amunisi bagi Angkatan Laut Jepang. Beberapa hari kemudian, ratusan pasukan pembom menyerang banyak lapangan udara di Okinawa. Hal tersebut membuat kapal perang Yamato diperintahkan menuju Okinawa. Sehari sebelum menuju Okinawa, tepatnya tanggal 25 Maret 1945, para anggota kapal perang Yamato diberikan cuti untuk berpamitan dengan keluarganya di rumah. Wajah sedih tentu menyelimuti mereka semua, termasuk Kamio. Dirinya diberi kabar oleh Taiko yang merupakan temannya bahwa ibunya tewas akibat serangan udara tanggal 19 Maret beberapa hari yang lalu. Kini hanya tersisa Kamio, dirinya sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Ayah dan kakaknya tewas di medan pertempuran. Dan saat ini giliran ibunya yang tewas, dirinya tidak dapat menahan air matanya. Taiko yang diketahui menyukai Kamio, mencoba mencegah Kamio untuk tidak berangkat menuju Okinawa. Namun Kamio menolak, dirinya akan tetap pergi menuju Okinawa dan berjuang demi keluarganya yang sudah tewas. Taiko pun tidak dapat menahan sedihnya. Di sisi lain terlihat Moriwaki menemui Mamoru Uchida yang tengah melakukan pemulihan akibat luka yang dialami ketika pertempuran di Teluk Leyte. Dirinya membawa barang berharga milik Mamoru Uchida yang tertinggal di kapal perang Yamato. Mereka berdua kemudian berbincang-bincang. Mamoru Uchida yang mendengar kabar bahwa akan ada misi ke Okinawa menanyakan ke Moriwaki. Namun Moriwaki mengatakan bahwa Mamoru tidak perlu ikut karena dirinya sedang terluka. Karena tekadnya yang kuat membuat Mamoru Uchida tetap ikut melaksanakan misi. Dirinya kabur dari rumah sakit tersebut demi bisa ikut menuju Okinawa. 26 Maret 1945, tiba saatnya mereka semua kembali ke kapal perang Yamato. Suasana sedih begitu terasa. Sebelum berangkat, Kamio berpamitan dengan Taiko. Dan Taiko mengatakan ke Kamio bahwa dirinya mulai sekarang akan bekerja di pabrik amunisi di Hiroshima. Tidak lama kemudian dirinya memberikan sebuah benda untuk penyemangat Kamio. Satu persatu perahu pengangkut pergi menuju kapal perang Yamato. Singkat cerita, saat mereka semua sudah di kapal, Moriwaki tidak sengaja melihat Mamoru, yang ternyata diam-diam telah menyelinap masuk ke kapal tersebut. Padahal saat ini Mamoru sedang dalam tahap pemulihan lukanya. Karaki yang melihat itu langsung memarahi Mamoru. Satu April 1945, pasukan Amerika mendarat di Okinawa. Dan 4 hari setelahnya, Komandan Armada Gabungan Jepang kedatangan Laksamana Kusaka yang mencoba membujuk para Komandan Armada Gabungan untuk menerima dan setuju dengan rencana operasi yang telah disiapkan.
Awalnya, para komandan armada gabungan menolak untuk melakukan operasi penyerangan karena dianggap sia-sia saja. Namun akhirnya, setelah Laksamana Kusaka menjelaskan secara detail mengenai rencana operasi tersebut, akhirnya para komandan setuju. Keesokan harinya, semua pasukan dikumpulkan untuk diberikan pengarahan dan semangat agar mereka tidak mengenal kata menyerah. Dan sekitar jam 4 sore, para awak kapal yang bertugas di bagian radio komunikasi menangkap transmisi kapal selam Amerika yang tidak terenkripsi. Transmisi tersebut berisi pesan bahwa kapal perang Yamato sedang mengarah ke arah selatan melalui Selat Bungo. Ternyata kapal selam Amerika berhasil mengetahui pergerakan kapal perang Yamato. 7 April 1945, kapal perang Yamato melewati semenanjung Osumi menuju lepas pantai Kyushu dan ke arah selatan menuju Okinawa. Di saat itu juga, pasukan udara Amerika melakukan serangan terhadap kapal perang Yamato dan kapal lainnya. Angkatan Laut Jepang tidak bisa berbuat banyak karena memang tidak ada bantuan udara. Kapal perang Yamato yang gagah berani dibuat sasaran tembak oleh pasukan udara Amerika. Dan saat ini hanya tersisa beberapa pasukan saja, termasuk Moriwaki, Mamoru Uchida, dan Kamio. Namun Moriwaki dan Mamoru Uchida terkena serangan dan terluka parah. Kini hanya menyisakan Kamio saja di bagian penembak anti pesawat tempur. Pesawat tempur Amerika tidak ada habisnya menyerang kapal perang Yamato. Hingga pada akhirnya kapal perang Yamato perlahan tenggelam. Mamoru Uchida dan Moriwaki yang tengah terluka meminta Kamio untuk segera pergi meninggalkan kapal. Namun Kamio menolak, dirinya ingin tetap berjuang di kapal tersebut hingga titik darah penghabisan. Mamoru Uchida dan Moriwaki memaksanya untuk tetap harus pergi. Dan Mamoru Uchida memberikan barang berharga miliknya kepada Kamio. Lalu Kamio akhirnya bergegas pergi. Mamoru Uchida bersama Moriwaki tetap berada di atas kapal tersebut dan berjuang hingga akhir hidupnya. Tidak lama kemudian, kapal perang Yamato meledak dan tenggelam. Beberapa pasukan yang berhasil selamat mencoba berenang menuju kapal evakuasi. Singkat cerita, Kamio selamat. Selang beberapa hari, dirinya kemudian menuju Hiroshima untuk mencari Taeko. Dan setelah cukup lama mencari Taeko, akhirnya Kamio menemukan Taeko yang terluka parah. Di saat sekaratnya, Taeko mengatakan bahwa dirinya ingin memperbaiki perahu milik Kamio yang rusak. Dirinya juga ingin menamai perahu tersebut dengan nama Asukamaru. Tidak lama kemudian, Taeko pun meninggal. Dan kita dibawa kembali ke awal film tahun 2005. Terlihat Pak Kamio sangat sedih mengingat masa lalunya. Dan sekedar informasi, perahu yang saat ini mereka naiki diberi nama Asukamaru oleh Kamio, sesuai dengan permintaan terakhir Taeko sebelum meninggal. Dirinya kemudian memberikan barang berharga milik Mamoru Uchida kepada Uchida, yang isinya ternyata adalah sangkur komando. Setelah hampir semalaman di perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di lokasi tenggelamnya kapal perang Yamato. Dan Uchida langsung mengeluarkan sebuah toples yang berisi abu kremasi ayahnya, yaitu Mamoru Uchida. Lalu dirinya langsung membuang abu tersebut, tepat di lokasi tenggelamnya kapal perang Yamato. Dan film pun berakhir. Demikianlah alur cerita film Yamato. Semoga kalian suka ya guys. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Saya Gunfire pamit. See you the next video. Bye.